Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio WLC. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda dan telah hadir di sini bersama saya rekan saya Doni Alexander. Ya, saya balik lagi bersama Mario Nugraha, pendengar. Salam hangat untuk Anda semua sekalian, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan program ini. Oh ya, terima kasih karena Anda kembali bergabung bersama kami hari ini. Nah, saya ingin memberikan sedikit penjelasan singkat bagi para pendengar yang baru bergabung dengan kami untuk pertama kalinya pada hari ini. Di Radio WLC, kami tidak menggunakan gelar-gelar umum seperti Tuhan atau Allah untuk merujuk kepada Sang Pencipta. Kitab suci memerintahkan kita untuk memanggil namanya, dan nama pribadinya adalah Yahwa, atau biasa disingkat Yah. Jadi nama itulah yang akan kami gunakan. Betul, karena gelar-gelar seperti Tuhan atau Allah juga bisa digunakan untuk merujuk kepada dewa bangsa-bangsa lain. Tapi kami menggunakan gelar-gelar yang ada dalam kitab suci yang asli untuk merujuk kepada Bapa. Ya. Gelar-gelar tersebut adalah El, Eloah, dan Elohim. Sementara nama sang anak adalah Yahushua. Ketika kita menggunakan nama-nama pribadi itu, sebuah wilayah pengetahuan yang menginspirasikan iman akan terbuka untuk kita. Nah, misalnya, nama sang anak, yaitu Yahushua. Bisakah Anda mendengar nama Bapa di dalam nama itu? Ya, karena memang nama Bapa ada di dalam nama sang anak. Nama Yahushua berarti Yahwa menyelamatkan. Iya, bukan hanya nama Yahushua yang merupakan janji. Nama Bapa sendiri ditujukan untuk menginspirasikan iman, harapan, dan kepercayaan, karena nama Bapa sendiri adalah sebuah janji. Dalam bahasa Inggris namanya itu berada dalam bentuk verb of being yang menunjukkan bahwa dia ada di segala ruang dan waktu untuk kita. Tolong lanjutkan lebih jauh lagi, karena ini adalah bagian favorit saya mengenai nama ilahi. Begini, verb of being bukanlah sesuatu yang biasa kita gunakan sebagai nama, tapi itu memang adalah nama Bapa. Kata itu adalah kata yang menandakan bahwa sesuatu itu telah ada sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Namanya juga digunakan di masa penciptaan. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadilah daratan, maka daratan pun jadi. Nah, makna nama itu bagi kita semua adalah, apapun kebutuhan kita, Bapa akan menyediakannya. Anda sedang sakit dan ingin disembuhkan, maka makna namanya bagi Anda adalah jadilah sehat. Anda sedang berada dalam bahaya dan membutuhkan bantuan, maka makna namanya bagi Anda adalah jadilah terlindungi. Anda tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan membayar tagihan, maka makna namanya bagi Anda adalah jadilah berkecukupan. Nah, namanya itu adalah sebuah janji bahwa dia akan menjadi apapun yang kita butuhkan darinya. Dan itu adalah hal yang harus kita ketahui untuk menghadapi hari-hari ke depan. Betul, itulah sebabnya saya ingin sejenak menyempatkan diri di setiap awal program untuk memberikan penjelasan singkat mengenai pentingnya nama ilahi. Karena nama ilahi itu jauh lebih indah, lebih bermakna, dan tentunya jauh lebih kuat dibanding yang kebanyakan orang sadari. Betul. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya, di mana saya berharap saya telah mengetahui nama ilahi pada saat itu, Doni. Oh iya, kapan itu? Sekitar 10 tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan mobil. Pada saat itu hujan sangat deras. Ketika ingin berbelok, ban mobil saya terselip karena melintasi tumpahan oli yang ada di situ. Rupanya sebelumnya sudah terjadi kecelakaan dan oli mobil tersebut tertumpah di jalan. Mobil saya pun terselip dan tidak bisa berhenti. Jadi, ya begitulah, saya pun mengalami kecelakaan. Wah, tapi apakah Anda baik-baik saja, Mario? Ya, sekarang saya sudah sehat. Tapi pada saat itu, tidak. Punggung saya terluka dan terasa sangat sakit karena kecelakaan itu. Jadi dokter pun memberi saya semacam obat pereda nyeri. Oh, bagus dong. Ya, pada awalnya obat itu betul-betul membantu. Saya merasa sangat kesakitan dan satu-satunya hal yang cukup kuat untuk meredakan nyeri yang saya rasakan adalah obat pereda nyeri itu. Bisa dibilang itu sungguh membuat saya merasa nyaman. Obat itu membuat saya merasa betul-betul nyaman dan tenang. Hingga pada akhirnya saya tidak membutuhkan obat itu lagi dan berusaha untuk berhenti mengkonsumsinya. Nah, pada saat itu, rasanya sangat buruk.
butuh waktu 1 tahun untuk lepas dari ketergantungan terhadap obat tersebut. Itu bukanlah hal yang menyenangkan. Apa yang dulunya menenangkan dan membuat kita nyaman, ternyata pada akhirnya menjadi sebuah jebakan yang sulit untuk dilewati. Dan pengalaman itu membuat saya mendapatkan ide untuk topik pada hari ini, Doni. Oh ya? Nah, para pendengar sekalian, saya telah meminta Doni untuk membagikan sebuah topik yang menurut saya merupakan jebakan yang berbahaya bagi banyak orang. Orang-orang tulus yang melakukan hal salah tanpa mereka sadari bisa terperangkap dalam jebakan ini. Mereka hanya ingin membuat diri mereka nyaman dan tenang, tapi pada akhirnya mereka justru lebih tersakiti karena jebakan tersebut berasal dari salah satu kebohongan si iblis. Nah, Doni, silakan mulai pembahasan kita untuk hari ini. Baiklah, terima kasih Mario. Hal yang membuat kebohongan yang satu ini sangat berbahaya adalah karena orang-orang ingin mempercayainya. Seperti yang Anda jelaskan tadi soal obat peredah nyeri itu. Kebohongan ini awalnya merupakan sebuah hal yang nyaman. Orang-orang ingin mempercayai kebohongan ini. Namun pada akhirnya, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Dan kebohongan yang saya maksud itu adalah berbicara dengan setan. Nah, tentu saja kebanyakan orang akan menyangkal bahwa mereka pernah berbicara dengan setan. Karena itu bukanlah sesuatu yang kebanyakan orang bisa lakukan dengan secara sadar. Namun bahkan orang-orang Kristen tulus pun telah terjebak dalam tipu daya ini ketika mereka sedang mencari ketenangan atau kenyamanan batin. Khususnya ketika mereka kehilangan orang terkasihnya. Ya, tentu saja. Ketika kita sedang sedih dan tersakiti karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita menginginkan jaminan bahwa mereka baik-baik saja dan tidak menderita. Kita menginginkan ketenangan yang bisa didapatkan dengan cara bertemu atau berbicara dengan mereka lagi. Kebanyakan agama di dunia mengajarkan bahwa roh tidak akan mati seperti halnya tubuh. Banyak orang yang percaya bahwa alam sadar seseorang masih akan tetap ada meskipun tubuhnya telah mati. Tentunya, bila seseorang yang kita kenal itu mati, maka kita masih akan merindukan dia sebagaimana dia semasa hidupnya. Ya, tentu. Kita merindukan mereka dan ingin berkomunikasi atau bahkan meminta bimbingan dari orang yang sudah mati itu. Ya, dan itulah sebabnya mengapa ketika kita putus asa dan nekat untuk berusaha berkomunikasi melintasi alam kubur, banyak orang yang akan melakukan pemanggilan arwah dengan cara kesurupan, menggunakan papan ouija, dan perantara-perantara lainnya untuk menghubungi orang-orang yang sudah mati. Banyak umat Kristen yang tahu cara untuk menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Mereka tahu bahwa hal-hal seperti itu adalah alat si iblis. Betul. Tapi bagi para pendengar yang tidak tahu, atau bahkan bagi para pendengar yang tahu tapi mereka mendapati teman atau keluarga mereka yang berusaha melakukan hal-hal itu, maka saya ingin para pendengar sekalian mencari prinsip-prinsip Alkitab yang memberikan penjelasan mengenai mengapa ketika Anda melakukan pemanggilan arwah, ketika Anda menggunakan papan ouija atau perantara-perantara lainnya, maka Anda telah berjalan di wilayah si iblis dan itu adalah hal yang berbahaya. Ya, itu memang berbahaya. Bila Anda membukakan sedikit saja pintu bagi setan, maka dia akan menerobos masuk seperti air bah. Jadi, mari kita lihat beberapa prinsip Alkitab mengenai mengapa kita tidak seharusnya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang telah mati. Nah, Mario, tolong buka kitab Pengkhotbah pasal 9 dan Anda bacakan ayat 5 dan 6. Oke. Ada beberapa kutipan dalam kitab suci yang bisa kita lihat sebagai pedoman untuk hal ini. Tapi kutipan yang satu ini mungkin adalah kutipan yang paling jelas. Baiklah, Mario, silakan langsung bacakan bila Anda sudah mendapatkan ayatnya. Baiklah, di sini saya sudah mendapatkan ayatnya. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6 dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Tidak ada gunanya meminta arahan dari orang-orang terkasih yang telah mati, karena mereka tidak mengetahui apa-apa. Kitab suci mengatakan demikian. Pengetahuan mereka, perasaan-perasaan mereka, dan kesadaran mereka telah hilang. Mereka telah tertidur di kuburan mereka hingga Sang Pemberi kehidupan kembali dan memanggil mereka untuk kembali bangkit. Betul. Nah, Mario, sekarang tolong buka dan bacakan kitab Ayub pasal 19. Oke. Di dalamnya, Ayub menegur teman-temannya karena mereka memperlakukannya dengan buruk. Ketika dia menderita, mereka hanya menambahkan derita yang dialaminya dengan cara mengatakan bahwa dia menyembunyikan sebuah dosa rahasia. Ya, dalam ayat 2 dikatakan, berapa lama lagi kamu akan menyakiti hatiku dan meremukan aku dengan perkataan? Namun, Ayub tetap mempertahankan rasa tidak bersalah dan kepercayaannya dalam Yahwa. Dan di dalam pasal inilah, kita bisa menemukan salah satu pernyataan iman yang paling indah yang ada di dalam kitab suci. Oleh karena itu, Mario, tolong bacakan ayat 25 hingga 27. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Yahwa, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku.
Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kutipan ayat yang satu ini sungguh menakjubkan. Ayub tahu bahwa Sang Mesias belum akan datang pada masa kehidupannya. Dia juga tahu bahwa Sang Penebus belum akan kembali hingga hari akhir. Pada saat itu Ayub menginginkan kematian, tapi dia tidak berharap bahwa dia akan langsung dibangunkan dalam kehidupan yang kekal. Nyatanya dari ketiga ayat tadi kita tahu bahwa dia tidak berharap akan segera dibangkitkan hingga nanti ketika tubuhnya sudah rusak. Namun karena imannya dalam jasa Sang Penebus yang telah dijanjikan, maka dia akan mendapatkan jaminan penuh bahwa ketika waktunya sudah tiba, dia akan dibangkitkan dalam keadaan utuh dan dia akan melihat Yahwa. Ya, itu sungguh indah, Doni. Ya, itu benar-benar indah. Dan lagi-lagi itu merupakan salah satu konfirmasi bahwa kita tidak lagi sadar ketika kita mati. Sama halnya seperti kita sedang tertidur. Kita akan tertidur hingga hari kebangkitan tiba. Betul, Yahusua pun mengatakan seperti itu. Nah, ini dia ayatnya, akan saya bacakan. Ayat ini ada di dalam kitab Yohanes pasal 11 dan ini merupakan kisah kebangkitan Lazarus. Dalam ayat 11 dikatakan, demikianlah perkataannya dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuan, jika dia tertidur, dia akan sembuh. Tetapi maksud Yahusua ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yahusua berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yahusua berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ya. Jadi, bahkan dalam kitab ini kita menemukan bukti yang jelas bahwa kematian itu sama seperti tertidur. Tidak ada kesadaran dan tentunya kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan roh yang telah mati. Nah, bagi orang yang betul-betul percaya bahwa mereka telah berkomunikasi dengan seseorang yang telah mati, bagaimana Anda menjelaskan pengalaman mereka itu, Doni? Karena tanpa diragukan lagi, kejadian itu sangat meyakinkan dan sangat bisa dipercaya. Oh, memang bisa terlihat seperti itu. Misalnya, ketika kita mendatangi seorang perantara dan orang itu berkomunikasi dengan misalnya ayah atau ibu kita yang telah mati, maka suara orang itu pun bisa berubah tepat seperti ayah atau ibu kita yang telah mati itu. Pemilihan kata atau bahkan informasi yang orang itu katakan bisa sama persis dengan yang diketahui oleh orang terkasih kita yang telah meninggal. Dan itu membuat penipuan ini sangat bisa dipercaya. Jadi bagaimana Anda akan menjelaskan itu? Tadi Anda menyebutkan itu sebagai sebuah penipuan. Iya, memang. Itu memang penipuan. Penipuan si iblis. Karena entitas yang berinteraksi dengan perantara itu bukanlah roh orang yang telah mati. Tapi entitas yang berinteraksi dengannya itu adalah para malaikat yang telah terjatuh, para setan. Oke, jadi tentunya mereka akan mengetahui rahasia-rahasia tertentu yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain, kan? Iya, tentu saja. Entitas tersebut mungkin saja adalah setan yang diperintahkan untuk menggoda kita dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tentu saja entitas semacam itu bisa menjadi sangat meyakinkan. Mereka bisa dipercaya. Itulah sebabnya mengapa penting untuk meluruskan pikiran kita mengenai apa yang dikatakan Alkitab soal kondisi tidak sadar dari orang mati. Ini bukanlah hal yang menyenangkan dan tidak berbahaya. Sebaliknya, yang kita bahas ini adalah kekuatan yang sangat nyata dan mereka itu sangat jahat. Mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menjerat orang-orang yang mendatangi mereka. Ya, jadi jika seseorang berbicara dengan orang mati, pada faktanya dia berbicara dengan iblis. Iya, benar Mario. Itulah kekuatan yang ada di balik papan Ouija. Para perantara bisa betul-betul dirasuki oleh roh-roh jahat. Banyak ritual pemanggilan arwah yang hanya merupakan penipuan, sebuah tipu muslihat. Namun juga ada banyak yang bukan merupakan tipuan atau ilusi. Dan semua cara-cara seperti ini memang bisa berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Hal yang harus kita sadari adalah bahwa para malaikat yang telah terjatuh itu sama halnya dengan para malaikat kudus, memiliki kemampuan untuk berubah wujud. Dari mana Anda mendapatkan informasi itu, Doni? Dari banyak kisah mengenai intervensi malaikat. Terkadang malaikat kudus muncul dengan wujud seperti orang tua. Terkadang mereka muncul sebagai anak perempuan kecil. Lebih seringnya mereka muncul sebagai seorang anak muda yang tidak memiliki sayap. Dan bila para malaikat kudus bisa berubah wujud, maka para malaikat yang terjatuh pun juga bisa. Karena bagaimanapun juga mereka tetaplah malaikat, meskipun mereka telah berbuat dosa dan terjatuh. Ya, tepat sekali Mario. Umat Yahwa seharusnya tidak berurusan dengan hal seperti itu dan membuka pintu menuju kekuatan-kekuatan setan dengan cara seperti itu. Betul. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kami kembali nanti. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat.
Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Nah, sebelum rehat tadi kita membahas bahwa setelah kematian, roh kita akan tertidur hingga hari kebangkitan tiba. Iya benar. Jadi ketika seseorang mengklaim bahwa dia pernah berkomunikasi dengan orang mati, maka sebenarnya yang terjadi adalah mereka berkomunikasi dengan kuasa setan. Tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan roh orang yang telah mati. Karena roh kita akan tertidur setelah kita mati. Dan akan terus tertidur hingga roh kita dipanggil untuk kembali hidup di hari kebangkitan orang-orang benar pada saat kembalinya Yahuswa. Atau pada saat kebangkitan orang-orang jahat setelah periode 1000 tahun telah berlalu. Benar. Nah, dengan bahasa yang puitis dan indah, Salomo menggambarkan apa yang terjadi pada saat kita mati. Mario tolong buka dan bacakan kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 5 hingga 7. Baik, tunggu sebentar, akan saya carikan ayatnya. Nah, ini dia. Di dalamnya dikatakan, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Yahwa yang mengaruniakannya. Roh yang dimaksudkan di dalam kutipan ayat itu adalah hal yang sama dengan nafas hidup yang ditiupkan Yahwa ke dalam hidup manusia, yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita tidak bisa memiliki alam sadar tanpa tubuh yang hidup. Oke, saya tahu itu, Anda tahu itu. Ya. Tapi bagaimana Anda akan menjelaskan mengenai kisah penyihir Endor? Itu adalah sesuatu yang selalu saya pikirkan, karena sejak kisah itu dituliskan hingga pada saat ini, memang kedengarannya bahwa penyihir itu menghidupkan Samuel kembali. Baiklah, mari kita perhatikan ayat itu. Itu ada dituliskan di dalam kitab 1 Samuel pasal 28. Betul. Di dalamnya mengenai kisah di akhir hayat Raja Saul. Pada saat itu dia akan berperang melawan pasukan Filistin yang sangat banyak, dan dia ketakutan. Dia mencoba untuk meminta pertolongan Yahwa. Namun karena dia telah berpaling dari Yahwa beberapa tahun sebelum itu, maka dia tidak mendapatkan jawaban. Nah, Mario, tolong bacakan kisah ini. Ada di dalam ayat 7 hingga bagian pertama dari ayat 15. Anda sudah mendapatkan ayatnya? Ya. Baiklah, silakan dibacakan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 7 hingga 15 dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, dia mengenakan pakaian lain dan pergilah dia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa dia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Yahwa, katanya, demi Yahwa yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah dia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya,
"Janganlah takut. Apa yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat banyak makhluk ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah dia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah dia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Baiklah, ketika Saul bertanya kepada perempuan itu mengenai apa yang dilihatnya, perempuan itu berkata bahwa dia melihat banyak makhluk ilahi. Bukan satu, bukan roh Samuel, tapi banyak roh. Dan apa yang dilakukan oleh para roh itu? Muncul dari dalam bumi. Jadi yang dimaksud di situ bukanlah satu roh, yaitu roh Samuel, yang turun dari surga. Ya, bukan seperti itu. Yang dimaksud ayat tersebut adalah banyak roh yang terangkat naik dari dalam bumi. Itu adalah petunjuk pertama kita. Roh-roh itu bukanlah roh sorgawi yang dikirimkan untuk menjawab doa Saul. Ingat, dalam ayat 6. Sepertinya tadi kita tidak membacakan itu. Tetapi dalam ayat 6 dikatakan, ketika Saul bertanya kepada Yahwa, dia tidak menjawabnya, baik dengan mimpi, baik dengan perantaran para nabi. Anda ingat apa yang Salomo katakan mengenai apa yang terjadi pada saat kita mati? Salomo berkata bahwa roh akan kembali kepada Yahwa yang mengaruniakannya. Jadi, apakah Anda betul-betul berpikiran bahwa Yahwa akan menghidupkan kembali salah seorang pelayannya yang setia, yaitu Samuel, untuk menjawab mantra-mantra yang secara langsung melanggar hukum kudusnya? Tidak, tentu saja dia tidak akan melakukan itu, Doni. Ya, tentu saja tidak. Yang perempuan itu lihat adalah roh-roh jahat. Kalau Anda memperhatikan ayat itu dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa perempuan itu tidak pernah berkata bahwa yang dia lihat itu adalah Samuel. Dalam ayat 14, ketika Saul bertanya mengenai apa yang perempuan itu lihat, apakah jawaban perempuan itu? Di dalam ayat itu dikatakan, kemudian bertanyalah dia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah." Nah, lihat kan? Perempuan itu tidak pernah mengatakan bahwa yang dia lihat itu adalah Samuel. Ya, tapi kalimat selanjutnya mengatakan, "Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah dia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah." Oke, begini. Kata taulah yang ada dalam ayat itu diterjemahkan dari bahasa Inggris perceive. Nah, bisakah Anda mencari di kamus apa arti dari kata itu? Tunggu sebentar, akan saya carikan. Nah, ini dia. Perceive berarti memiliki pengetahuan atau mendapatkan kesan dari objek-objek eksternal melalui sebuah perantara atau perantara indera atau organ-organ tubuh. Mengetahui, memahami, mengamati, mendapatkan kesan. Jadi Saul mendapatkan kesan bahwa entitas yang dilihat oleh perempuan itu adalah Samuel karena, nah ini adalah kuncinya, karena itulah yang ingin dia percayai. Jadi Saul melihat sesuatu dan dia langsung mengasumsikan bahwa itu adalah Samuel. Lebih buruk dari itu, Saul tidak pernah melihat apa-apa. Saul hanya mengasumsikannya dari penggambaran penglihatan perempuan itu. Benar. Para pendengar sekalian, kita tidak bisa berbicara dengan orang mati. Itu tidak mungkin terjadi. Bila kita menimbang-nimbang pengalaman Saul itu dengan kutipan-kutipan dalam kitab suci yang telah kita lihat tadi, maka akan sangat jelas bahwa perempuan tua itu berkomunikasi dengan banyak entitas jahat, yaitu roh-roh yang dia lihat terangkat naik dari dalam tanah. Dan salah satu dari roh itu menirukan Samuel. Baiklah, itu masuk akal. Bukti dalam Alkitab mengatakan bahwa orang mati tidak mengetahui apa-apa. Jadi tidak mungkin roh yang dilihat perempuan itu adalah Samuel. Saya juga menyukai poin Anda yang tadi, Doni. Bahwa tidak mungkin Yahwa akan mengizinkan pelayannya yang setia untuk diganggu oleh sebuah pelanggaran nyata terhadap hukumnya. Dan itu adalah argumen yang paling meyakinkan mengenai mengapa roh-roh yang merasuki para perantara atau kekuatan-kekuatan yang ada di balik papan wija, atau apapun yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan orang mati, pada faktanya adalah cara-cara untuk menghubungi para setan. Dan perbuatan seperti itu adalah hal yang melanggar hukum ilahi. Ya, dalam kitab Keluaran pasal 22 ayat 18 dikatakan, "Seorang ahli sihir janganlah engkau biarkan hidup." Dalam Alkitab versi bahasa Inggris, kata ahli sihir itu diterjemahkan witch. Dan sebenarnya itu bukanlah pilihan kata yang tepat. Kata yang lebih tepat adalah enchanter, atau spellcaster, atau sorcerer. Nah, dalam versi bahasa Indonesia, kata ahli sihir memang sudah tepat. Tapi kata witch, yang sebenarnya berarti wanita bijak. Jutaan orang yang disebut witch dibakar hidup-hidup di Eropa pada abad pertengahan. Hanya karena mereka sudah tua dan memiliki kemampuan dalam hal obat-obatan dan penyembuhan alami yang seringnya lebih manjur dibandingkan pengobatan dokter. Namun kata sorcery adalah kata yang memiliki makna yang sangat berbeda. Sorcery didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan supranatural terhadap orang lain melalui pertolongan roh-roh. Nah, ini adalah penujuman. Dan itulah yang telah diharamkan oleh Yahwa. Nah, Mario, tolong buka dan bacakan kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 hingga 14. Di dalamnya terdapat daftar yang lebih luas dan sangat jelas.
Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahwa Elohmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Yahwa, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Yahwa Elohmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Yahwa Elohmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Yahwa Elohmu melakukan yang demikian. Yang digambarkan dalam daftar tersebut adalah semua hal yang dilakukan pada saat ritual pemanggilan arwah, yaitu dengan menggunakan perantara, papan wija, dan lain-lain. Kutipan ini tidak membahas mengenai seorang perempuan yang memiliki keterampilan dalam seni menyembuhkan. Kutipan ini membahas tentang perbuatan berkomunikasi dengan setan-setan. Ya, seharusnya ini sudah cukup untuk meyakinkan orang-orang percaya manapun untuk tidak mencoba berkomunikasi dengan arwah orang-orang mati. Ya, benar sekali. Karena yang kita hubungi sebenarnya bukanlah paman kesayangan kita atau anak terkasih kita yang telah meninggal, namun sebenarnya yang kita hubungi itu adalah kekuatan jahat yang tidak akan ragu untuk menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk menipu kita. Masih ada satu kutipan lagi yang ingin saya berikan, Mario. Tolong buka dan bacakan kitab Yesaya pasal 8 ayat 19 dan 20. Biasanya kita hanya mengutip ayat 20, tapi kali ini ayat 19 adalah ayat yang sangat signifikan. Baiklah Doni dan para pendengar sekalian, dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 19 dan 20 dikatakan, "Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut menerima petunjuk kepada Elohnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Mengenai hukum dan kesaksian, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan firman ini, itu karena tidak ada terang di dalam mereka." Bila Anda menginginkan ketenangan, bila Anda menginginkan arahan, bila Anda membutuhkan bantuan, jangan mencarinya kepada para setan. Mereka sangat suka dalam menciptakan penderitaan, bukannya melindungi Anda dari penyiksaan. Yahwa telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan segala bentuk cara untuk menghubungi entitas-entitas setan. Karena dia ingin melindungi kita, karena dia mengasihi kita. Itu bukan untuk menjauhkan hal-hal baik dari kita. Nah, bila Anda membutuhkan bantuan, datanglah kepadanya. Betul. Nah, Doni, Ya. apakah Anda memiliki saran untuk seseorang yang telah terlibat dalam perbuatan-perbuatan seperti itu namun ingin berhenti? Karena dalam situasi seperti ini kita mudah untuk dibujuk melakukannya. Si iblis mencoba untuk tetap mencengkeram orang-orang yang telah membukakan pintu untuknya. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari tindakan-tindakan seperti itu, Doni? Berdoa dan klaimlah janji-janji Yahwa. Itu saja. Hanya itu yang bisa Anda lakukan. Tapi itu adalah hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Betul. Pertama-tama, akuilah siapa dia bagi Anda. Dia adalah sang pencipta segalanya. Dia adalah Bapa Anda. Dia adalah sang penguasa semesta. Hal ini akan memperkokoh iman Anda dalam kekuatannya dan kemahakuasaannya. Selanjutnya, akuilah dosa-dosa Anda. Mintalah kepada Bapa untuk mengampuni Anda, karena Anda telah mengundang si setan ke dalam kehidupan dan rumah Anda dengan cara seperti itu. Klaimlah jasa darah sang juru selamat untuk menutupi dosa-dosa Anda, dan berdirilah di hadapannya, seakan-akan Anda tidak pernah terjatuh. Ya, tidak ada jurang yang terlalu dalam, yang dari dalamnya kita tidak bisa dikeluarkan. Tidak ada satupun perbuatan kita yang belum ditebus oleh Yahusua dengan kematiannya. Pengampunan adalah milik kita, kita hanya perlu untuk mengklaimnya. Amin. Oh ya, dan yang terakhir, dengan hati yang penuh rasa syukur, klaimlah janji-janjinya. Usahakan untuk spesifik ketika kita berdoa, tapi klaimlah janji-janjinya itu. Itulah gunanya janji-janji itu. Panggilah nama Yahwa, klaimlah janjinya dalam namanya, bahwa dia akan menjadi apapun yang kita butuhkan. Klaimlah janji yang ada dalam nama Yahusua, yaitu Yahwa menyelamatkan. Tidak ada situasi yang terlalu kompleks atau rumit di mana dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Betul. Nah, Doni, Ya, adakah janji tertentu mengenai ini di dalam kitab suci yang bisa Anda bagikan? ada. Dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1, di dalamnya dikatakan, sesungguhnya tangan Yahwa tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, saya juga menyukai janji yang ada dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bila Anda digoda atau diusik oleh roh-roh jahat,
bila Anda menginginkan ketenangan yang hanya bisa didapatkan dari sorga, masih ada harapan. Panggillah nama Yahwa dan klaimlah kekuatannya untuk menyelamatkan Anda. Dia tidak akan meninggalkan ataupun mengabaikan Anda. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16 dituliskan sebuah penyemangat untuk kita, di mana dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Itu adalah janji yang bisa kita klaim untuk setiap keadaan darurat yang sedang kita alami. Ya, baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak, dan bila akan kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sebuah pengajaran yang populer di dalam kekristenan mengajarkan bahwa hukum ilahi telah dipaku di kayu salib bersama Yahusua. Hal ini diartikan bahwa hukum ilahi tidak perlu lagi ditaati. Dan memang benar, sesuatu telah dipaku di kayu salib, tetapi itu bukan 10 perintah. WLC mengundang Anda untuk mempelajari kitab Kolose pasal 2 dengan cermat. Pelajarilah kebenaran tentang apa yang dipakukan di kayu salib, apa yang bukan, dan pengaruhnya untuk orang-orang Kristen saat ini. Kunjungi bagian artikel di worldslastchance.com. Buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib. Sekali lagi, buka artikel bahasa dan baca artikel dengan judul Apa yang telah dipakukan di kayu salib di worldslastchance.com. Karena apa yang tidak Anda ketahui bisa saja menyakiti Anda. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Terima kasih karena masih tetap bergabung bersama kami di program hari ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai segmen kotak surat harian kita, Doni. Ya. Wah, pertanyaan pertama hari ini dikirimkan jauh-jauh dari Albania. Pertanyaan ini dikirimkan oleh Besnik dan dia tidak mempunyai nama belakang. Baiklah, saya ulangi, pertanyaan ini dikirimkan oleh Besnik dari kota Tirana, Albania. Albania selalu membuat saya sedikit terkesima. Ya, maksud saya tahu itu terletak di Eropa. Tapi satu-satunya hal yang saya ketahui mengenai negara itu adalah bahwa pada tahun 1967, negara itu menjadi negara ateis pertama di seluruh dunia. Dan Bunda Teresa adalah orang Albania. Nyatanya dia adalah satu-satunya orang Albania yang pernah mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Baiklah, saya akan memberikan beberapa fakta lainnya. Albania adalah produsen pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Ah, betulkah itu? Ya, dan pada tahun 2001 Albania berada pada urutan ke-6 di dunia dalam hal literasi. Jadi mereka memiliki tingkat literasi yang cukup tinggi di sana. Wah, itu menarik, Mario. Jadi apa yang namanya adalah Besnik kan? Iya. Apa yang Besnik katakan? Dia menuliskan sebuah pertanyaan yang bagus, seperti yang Anda katakan tadi.
Albania adalah negara pertama di dunia yang secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara ateis. Mereka tidak hanya melarang agama, tapi siapapun yang melanggar aturan itu bisa diberikan hukuman penjara sekitar 3 hingga 10 tahun. Wah, sama sekali tidak ada kebebasan beragama. Ya, dulunya memang seperti itu. Jadi saya bisa mengerti mengapa Besnik mengirimkan pertanyaan ini, dan pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang bisa dipahami oleh semua orang. Dia menulis, di sekolah saya diajari mengenai evolusi. Bagaimana penjelasan orang Kristen mengenai evolusi? Apakah ada cara untuk menemukan kesamaan antara Alkitab dengan evolusi? Bisakah seorang umat Kristen percaya pada evolusi dan masih tetap diselamatkan? Lalu, apakah kalian memiliki saran bagaimana saya bisa mendekati anggota-anggota keluarga yang hanya percaya pada evolusi? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Saya sudah sering ditanyai, mengapa Anda percaya dengan masa penciptaan, padahal ada bukti-bukti nyata yang mendukung bahwa evolusi itu memang benar. Saya senang, Besnik, Anda menanyakan hal-hal ini dan memberikan saya kesempatan untuk menjawabnya. Nah, dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15, kita diperintahkan untuk siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi ketika kita berbagi dengan orang lain mengenai kepercayaan kita, lakukanlah dengan lemah lembut dan hormat. Ya, itu penting. Saya pernah melihat seorang umat Kristen berada dalam perdebatan yang panas dengan para pendukung teori evolusi. Tapi perdebatan itu tidak akan pernah bisa meyakinkan siapa-siapa. Dan tentu saja pengikut Kristus seharusnya tidak berbuat seperti itu. Perdebatan seperti itu tidak akan bisa membuat seseorang diselamatkan. Dan tidak seorang pun pernah memenangkan sebuah jiwa demi sang juru selamat dengan cara memenangkan sebuah perdebatan. Jadi, ketika kita membahas sebuah persoalan dengan orang lain, selalu perlakukan mereka dengan lemah lembut dan hormat. Ya, begitulah seharusnya cara kita berbicara dengan mereka. Apakah Anda bisa memberikan petunjuk-petunjuk mengenai apa saja yang bisa kita bicarakan dalam situasi seperti itu, Doni? Oke, menurut saya, teori-teori sains bukanlah hal yang sama dengan hukum-hukum sains. Terkadang bila teori telah beredar sekian lama, maka itu akan mulai diterima sebagai hukum-hukum, tapi teori evolusi masih tetap saja merupakan sebuah teori. Benar. Untuk membandingkannya, mari kita lihat 3 hukum gerak milik Newton. Nah, hukum pertamanya yang mengatakan bahwa sebuah objek yang tidak bergerak akan tetap tidak bergerak bila tidak ada gaya yang menggerakkannya. Teori itu telah diuji, dibuktikan, dan divalidasi. Sama halnya dengan hukum-hukum lain dalam 3 hukum gerak miliknya. Semua itu telah diuji dan dibuktikan. Jadi itu sudah bukan lagi sekedar teori. Namun, teori evolusi masih merupakan sebuah teori. Sesuai dengan definisinya, sebuah teori itu hanyalah anggapan. Itu hanya sebuah hipotesis. Betul, terlebih lagi itu didefinisikan sebagai sebuah gagasan yang disimpulkan dari dugaan-dugaan atau spekulasi-spekulasi. Itu adalah hal yang sangat subjektif. Ya, betul. Sebaliknya, hukum-hukum sains yang sejati adalah hal yang konkret. Kita bisa mengulangi uji coba yang membuktikan hukum-hukum itu. Kita juga bisa menyangganya. Setiap hipotesa harus bisa diuji dan juga dipalsukan. Yang mana berarti bahwa harus ada kemungkinan untuk mendapatkan jawaban negatif dari hipotesis tersebut. Nah, begitulah cara menetapkan sebuah hukum sains. Kamus mendefinisikan teori sebagai prinsip-prinsip umum yang masuk akal dan bisa diterima secara saintifik atau bagian dari prinsip-prinsip yang ditawarkan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Kebanyakan teori merupakan hal yang logis, tapi poinnya adalah kita tidak bisa membuktikannya, kita tidak bisa mengukur atau mengulanginya. Itulah sebabnya evolusi akan selamanya menjadi sebuah teori. Kita tidak bisa mengukurnya, kita tidak bisa menakarnya. Dan tentunya kita tidak bisa mengulanginya. Kita juga tidak bisa memalsukannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menetapkan evolusi sebagai fakta. Selamanya itu hanya akan tetap menjadi sebuah teori. Nah, yang menurut saya menarik adalah kebanyakan pendukung teori evolusi tidak fokus pada asal mula kehidupan. Kita pasti beranggapan bahwa mereka pasti akan melakukan itu, karena disitulah seharusnya evolusi dimulai. Tapi bukan itu yang menjadi fokus mereka. Ya, kita tidak akan pernah bisa menguji atau mengulangi asal mula kehidupan dalam sebuah laboratorium. Itu tidak akan mungkin terjadi. Itu ada di luar batasan teori evolusi. Tapi ada sebuah batu sandungan yang cukup besar dalam teori evolusi. Tidak akan ada evolusi tanpa adanya materi dan kemunculan pertama dari sebuah bentuk kehidupan. Nah, kata evolusi berasal dari kata evolve, yang berarti berkembang atau berubah. Tapi apa yang akan diubah bila kita tidak memiliki apa-apa untuk diubah? Betul. Orang-orang yang percaya dengan teori evolusi akan menolak keberadaan sang pencipta. Meskipun hukum fisika dan sebab pertama atau kausalitas pertama menuntut bahwa setiap dampak pasti memiliki sebuah sebab. Ya, dengan kata lain, semesta pastinya disebabkan atau diciptakan oleh sesuatu atau seseorang. Nah, tepat sekali. Apakah saya percaya bahwa beberapa spesies telah berubah dan berevolusi?
Tentu saja. Ada cukup bukti yang bisa membuktikan bahwa tidak hanya di masa lalu, tapi di masa sekarang ini pun banyak spesies yang berevolusi. Betul. Contohnya, gajah. Larangan terhadap perdagangan gading telah ditetapkan pada tahun 1989. Pada masa itu ada sekitar jutaan gajah di Afrika dan 7,5% diantaranya dibunuh setiap tahunnya. Sekarang, kurang dari setengah jumlahnya saja yang tersisa. Dan dari tahun ke tahun jumlah gajah yang diburu semakin meningkat. Itu sungguh menyedihkan, Doni. Iya, tapi hal yang menakjubkan dan hal yang bisa diterapkan pada pembahasan kita pada hari ini adalah gajah-gajah di seluruh dunia sedang berevolusi tepat di depan mata kita. Semakin banyak gajah yang memilih untuk tidak menumbuhkan gadingnya. Dulu hanya 2 hingga 5% gajah Asia jantan yang terlahir tanpa gading. Hingga tahun 2005, angka tersebut semakin meningkat menjadi 5 hingga 10% pada populasi gajah Asia jantan. Dan bukan hanya itu. Sebuah taman nasional di Afrika memperkirakan bahwa jumlah gajah yang terlahir tanpa gading sudah mencapai angka 38%. Wow, kelihatannya itu adalah seleksi alam yang terjadi di depan kita, Doni. Ya, semua itu adalah fakta. Itu adalah fakta-fakta yang bisa dibuktikan dan bisa didemonstrasikan. Semua itu tidak bertentangan dengan kitab suci yang memberikan satu-satunya penjelasan logis mengenai asal-usul kehidupan. Iya, saya mengerti. Bahkan bila Anda kembali ke teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Saya akan menambahkan, itu adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh seorang pendeta, astronom, profesor fisika beragama Katolik yang dilatih oleh Yesuit di Universitas Katolik Leuven. Oh ya? Siapakah dia? Namanya Georges Lemaitre. Wah, ngomong-ngomong, bila kita kembali ke peristiwa ledakan besar itu, apa yang memicu terjadinya? Apa yang mengawalinya? Setiap dampak pasti memiliki penyebab. Ya, tepat sekali. Jadi untuk Besnik dan para pendengar lainnya yang sedang berhadapan dengan teori evolusi, ingatlah, sebuah teori bukanlah sebuah hukum. Seleksi alam yang terjadi pada sebuah spesies adalah hal yang bisa dibuktikan dan tidak bertentangan dengan kitab suci. Namun, mengenai asal-usul kehidupan, Alkitab telah menyediakan sebuah penjelasan mengenai itu. Sementara teori evolusi tidak bisa menjelaskan itu. Baiklah, masih ada satu jawaban yang belum Anda jawab. Bisakah seorang umat Kristen percaya pada evolusi dan masih bisa diselamatkan? Oh, tentu saja. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Kita harus melihatnya seperti ini. Apakah kita selamat ataupun tidak selamat, itu tidak didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang keliru atau asumsi-asumsi yang salah. Itu adalah kabar yang bagus. Karena bila tidak demikian, maka kita semua tidak akan terselamatkan karena kita tidak akan pernah memiliki pengetahuan yang lengkap. Betul. Bahkan di dalam kehidupan yang abadi, kita akan menjalani kehidupan abadi sembari mempelajari hal-hal baru mengenai Sang Pencipta, sifat-sifatnya, dan semestanya. Itu akan menjadi sukacita bagi orang-orang yang telah ditebus. Kita semua dipengaruhi oleh masa lalu kita, dengan apa yang telah kita baca dan kita pelajari. Nah, seorang intelek yang jujur mungkin saja percaya pada Sang Pencipta dan juga pada evolusi. Dan banyak orang yang seperti itu. Betul. Keselamatan kita selalu bisa didapatkan pada anugerah melalui iman dalam jasa darah Yahusua yang menebus segala dosa kita. Pada hal-hal itulah harapan kita akan keselamatan akan bergantung. Iya, itu penjelasan yang sangat bagus dan jangan lupa setiap kali kita berdiskusi dengan orang-orang yang tidak percaya, perlakukanlah mereka dengan lemah lembut dan hormat. Baiklah para pendengar sekalian, cukup sekian segmen kotak surat harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Kami menanti kabar Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Vance Havner adalah seorang penginjil yang sangat bersemangat melayani Yahwa. Dia bahkan sudah mulai berkhotbah pada usia 14 tahun. Dari Havner lah kita mendapatkan pandangan yang sering dikutip, yaitu gereja adalah rumah sakit bagi orang-orang berdosa dan bukan museum bagi orang-orang kudus. Para pendengar, ketika berbicara tentang perlunya kebangunan rohani, Havner pernah menyindir, katanya, ketika saya masih kecil, saya mendengar para pengkhotbah sering berbicara tentang mempertahankan kebangunan rohani.
Sementara yang kita butuhkan adalah seseorang yang mau melepaskan kebangunan rohani. Nah, kebangunan rohani seperti itulah yang dilakukan Philip Spener di Jerman. Lebih dari 100 tahun sebelumnya, Martin Luther telah membakar dunia Kristen dengan mengumandangkan kebenaran karena iman. Dunia Protestan awal memeluk terang surga ini dan kebenaran pun menyebar seperti api. Akan tetapi satu generasi kemudian, semangat dari para reformis generasi pertama sudah mulai sirna. Kekristenan sudah terlena dalam terang baru ini dan tidak lagi melihat kebutuhan untuk mencari terang yang lebih besar lagi. Philip Spener lahir 89 tahun setelah kematian Martin Luther dan dia adalah seorang pria yang dibesarkan oleh Yahwa untuk mengembalikan Protestan kembali pada kasih mula-mula mereka. Spener sendiri sangat mengasihi Yahwa. Dia diundang untuk menjadi pendeta di gereja Lutheran di Frankfurt. Spener adalah pribadi yang unik. Dia tidak berkhotbah dari teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebaliknya, khotbahnya menggunakan ayat yang tersebar di seluruh Alkitab. Dia mendorong agar jemaat berserah total dan menjadi murid yang sungguh-sungguh. Pada tahun 1669, dia berbicara tentang khotbah di bukit. Roh Yahwa memberkati pesan itu dan kebangunan rohani pun pecah di gereja. Hati dilembutkan dan banyak jiwa yang diubahkan. Teman Spener, Johann Skutz, adalah seorang pengacara terkemuka di Frankfurt. Dia sangat senang ketika dia melihat banyak hati yang bertobat dan menerima kebenaran. Dia mendorong Spener untuk membawa beberapa petobat baru di bawah asuhannya dan mengajar mereka dalam kelompok kecil di rumah. Spener melakukan ini dan dengan segera pembelajaran Alkitabnya menjadi pembicaraan di kota. Beberapa orang yang tidak mau bertobat mengejek mereka dan menyebut mereka pietis atau orang-orang alim dalam bahasa Indonesia. Tetapi gerakan itu tidak berhenti. Gerakan itu menyebar ke seluruh Jerman dan sekarang dikenal sebagai gerakan pietistik. Spener meninggal pada tahun 1690 ketika dia baru berusia 49 tahun, tetapi efek riak dari pekerjaannya berlanjut hingga hari ini. Kisahnya menunjukkan kepada kita kuasa kebangunan rohani yang sejati. Para pendengar, kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 berisi janji yang berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Sungguh, ini adalah sebuah janji yang besar, yang mencakup semua hal. Jika hati Anda kering dan retak seperti padang tandus di gurun Sahara, maka Anda membutuhkan hujan akhir yang menyegarkan. Berbaliklah kepada Yahwa dengan segenap hati Anda. Dia akan mendengar dan akan menjawab Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat akurat dan didapatkan dari kantor kemaritiman kerajaan di Inggris Raya. Dengan petunjuk kalender kami, Anda dapat mencetak sebuah kalender lunisolar yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal dalam kalender Masehi. Atau sebaliknya, Anda dapat mencetak kalender Masehi yang dihubungkan dengan tanggal-tanggal kalender lunisolar. Ini adalah aplikasi yang sangat berharga untuk menghitung hari-hari libur kerja. Sebagai tambahan, aplikasi kalender lunisolar WLC menyediakan berbagai macam informasi astronomi yang telah ditentukan di wilayah tempat tinggal Anda masing-masing. Anda dapat mempelajari persentase dari pencahayaan bulan, juga mengetahui waktu matahari terbit dan waktu matahari terbenam, dan kapan bulan terbit dan terbenam. Karena pergerakan dari bulan adalah sangat akurat, maka pergerakannya juga dapat diprediksi dengan keakuratan yang besar.
Ini memampukan Anda untuk menghitung bulanan bulan di masa depan sehingga tugas-tugas di tempat kerja dan sekolah Anda dapat diatur menyesuaikan dengan hari-hari raya Yahwa. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Salah satu hal yang belum sempat kita bahas di dalam pembahasan kita pada hari ini adalah mengapa si iblis mendedikasikan begitu banyak upaya untuk meyakinkan orang-orang bahwa jiwa kita adalah hal yang abadi dan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan orang mati. Jadi, mari kita sempatkan untuk bahas mengenai itu hari ini. Baiklah, saya akan mencoba menebaknya. Itu karena hal tersebut akan menyokong rencananya terhadap generasi akhir. Begitu kan, Doni? Ya, Anda berhasil menebaknya dalam satu kali tebakan, betul. Nah, semua yang telah dilakukan oleh setan telah dibangun sampai pada titik ini, yang akan memuncak di masa depan yang tidak lama lagi. Apa kebohongan pertama yang dikatakan setan pada Adam dan Hawa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan sejak saat itu dia terus mengulanginya. Tujuan untuk membuat orang-orang percaya bahwa jiwa itu abadi, agenda yang menjadi alasan mengapa orang-orang percaya bahwa mereka bisa menghubungi orang mati adalah karena setan berencana untuk menggunakan kepercayaan itu di hari-hari ke depan. Di program-program kita yang dulu kita pernah membahas secara mendalam mengenai peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9. Yohanes merujuk bahwa di setiap peristiwa-peristiwa itu, sebuah sangkakala akan dibunyikan. Betul, nah bagi para pendengar yang tidak sempat mengikuti program kami mengenai itu, sekarang belum terlambat, karena Anda masih bisa mendengarkannya. Kami telah mengupload file audio siaran-siaran kami di YouTube. Anda juga bisa mengunjungi situs kami di worldslastchance.com. Lalu klik ikon radio WLC dan silakan pilih siaran yang mana yang ingin Anda dengarkan. Iya, betul. Nah, peristiwa-peristiwa yang Anda singgung tadi itu akan terjadi tepat sebelum penutupan masa pencobaan. Tepat sebelum 7 tulah terakhir ditumpahkan. Sangkakala kelima, seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 8, menubuatkan terjadinya serangan alien terhadap bumi. Tentu saja para alien tersebut bukanlah makhluk luar angkasa sungguhan ya. Mereka itu adalah setan-setan yang telah menyamar agar mereka tampak seperti alien-alien yang ada di film-film Hollywood. Iya, dia telah merencanakan semua itu kan. Hollywood telah mencuci otak orang-orang selama beberapa generasi sehingga orang-orang betul-betul mengantisipasi kedatangan makhluk luar angkasa yang jahat dan akan menyerang bumi. Ketika para setan yang sebenarnya merupakan makhluk yang bisa berubah wujud itu telah menguasai dunia, maka akan mudah bagi semua orang untuk mempercayai bahwa para alien betul-betul menginvasi bumi. Lalu Paus akan diminta untuk mewakili umat manusia dalam bernegosiasi dengan makhluk yang disebut alien itu. Dan dia akan berhasil menegosiasikan perdamaian. Anda bisa membayangkan seberapa besar kekuasaan dan pengaruh yang akan dia dapatkan setelah menyelamatkan umat manusia dari makhluk luar angkasa tersebut. Dia akan bisa meminta apa saja yang dia inginkan dan semua orang akan menurutinya. Khususnya bila dia mengancam bahwa bila orang-orang yang tidak menuruti keinginannya itu, maka para alien itu akan kembali menyerang bumi. Itulah tepatnya yang akan dia lakukan. Dia akan memaksakan hukum beribadah di hari Minggu. Para Katolik akan menganggap penggunaan hari Minggu secara universal untuk hari beribadah umat Kristen itu sebagai tanda otoritas mereka. Nah, dengan menyatukan dunia dalam menghormati hari Minggu, maka pada akhirnya setanlah yang akan dihormati. Nah, Anda tidak mengatakan bahwa semua orang akan dipaksa untuk ke gereja pada hari Minggu? Ya, tidak. Si iblis jauh lebih halus dibanding itu. Yang harus dia lakukan hanyalah meyakinkan pemerintah-pemerintah dunia untuk menjadikan hari Minggu sebagai hari tanpa perdagangan. Toko-toko dan pusat-pusat perbelanjaan akan ditutup. Event-event olahraga profesional tidak boleh diadakan pada hari itu. Hari Minggu akan dijadikan hari keluarga. Ya, kedengarannya bagus, ya kan? Siapa yang akan menantang itu? Dan itulah yang diandalkan. Dengan begitulah derajat hari Minggu akan diangkat. Jadi bagaimana kepercayaan bahwa kita bisa berbicara dengan orang mati turut menyokong hal tersebut, Doni? Setiap agama di bumi memiliki pemimpin-pemimpin rohani yang dihormati. Benar. Umat Muslim misalnya mereka memiliki Nabi Muhammad dan beberapa imam yang mereka hormati. Umat Hindu mempunyai orang-orang suci yang juga mereka hormati. Ya, umat Buddha tentunya menghormati Buddha. Ya, umat Katolik menghormati paus mereka. Umat Mormon menghormati Joseph Smith dan Brigham Young. Penganut Advent hari ke-7 menghormati Ellen White. Umat Yahudi memiliki beragam rabi yang dihormati. Nah, sekarang tanyakan kepada diri Anda.
Bagaimana reaksi orang-orang percaya bila salah satu setan datang dan menyamar sebagai salah seorang dari pemimpin rohani tersebut? Apakah penganut Advent hari ke-7 akan menolak untuk meninggikan hari Minggu bila seseorang yang terlihat mirip seperti Ellen White datang dan mengatakan bahwa itu adalah perintah Yahweh? Anggap saja Maimonides atau Hillel kedua muncul di hadapan umat Yahudi dan mengatakan bahwa mereka bisa terus pergi ke sinagog pada hari Sabtu. Bahwa mereka juga bisa menjadikan hari Minggu sebagai hari untuk memperbarui ikatan keluarga mereka. Berapa banyak orang Yahudi yang akan menaati itu? Wah, mereka memang betul-betul menjalani tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Dan iblis mempunyai cukup banyak setan. Dan dia bisa memerintahkan ratusan diantaranya untuk menyamar sebagai rabi-rabi zaman dahulu. Hanya untuk menipu umat Yahudi. Nah, Anda bisa menyebutkan tokoh apapun. Mahatma Gandhi, Guru Amar Das, Martin Luther, Karl Marx. Karl Marx? Ya, tentu saja. Mengapa tidak? Dia telah mempengaruhi jutaan orang melalui tulisan-tulisannya. Lalu ada Deng Xiaoping di Cina dan Bab di Persia. Kita semua perlu menanyakan kepada diri kita, siapa yang akan muncul untuk menipu saya? Betul, lalu juga ada para rasul. Ya, juga ada para rasul. Secara harfiah, setiap kebudayaan di bumi memiliki pemimpin rohani atau sosok pemimpin lain yang dipujanya. Sama sekali bukan hal yang sulit bagi malaikat jahat untuk membuat dirinya tampak seperti misalnya Abu Bakar, yaitu penerus Nabi Muhammad, ataupun sebagai Yohanes Terkasih, Rasul Paulus, ataupun alien dari luar angkasa. Bagi mereka semua itu sama saja, dan itu akan memainkan peranan untuk tipu daya akhir setan, yaitu pemaksaan tanda binatang itu. Betul. Sekali lagi saya informasikan kepada para pendengar sekalian, bila Anda melewatkan program kami yang membahas mengenai tanda binatang itu, maka silakan kunjungi situs kami dan dengarkan rekaman siaran itu. Tanda binatang itu bukanlah semacam tato atau chip yang ditanam ke tubuh kita. Itu adalah mengenai pemaksaan hari peribadatan yang palsu. Dan ketika setan-setan itu muncul, mengklaim bahwa mereka telah bangkit dari kematian untuk membantu umat manusia bertransisi ke masa depan yang baru dan damai. Dan sementara itu, Anda masih terus mengingat bahwa para alien itu akan kembali menyerang bila Anda tidak menaati aturan. Maka Anda akan bisa melihat betapa mudahnya semua orang yang percaya bahwa jiwa itu adalah hal yang abadi untuk terjerat ke dalam tipu daya ini. Iya, mari kita bahas dengan lebih personal. Bila ibu atau ayah Anda yang Anda tahu bahwa selama hidup mereka selalu mengasihi Yahwa dan melakukan hal-hal yang benar, lalu setan-setan tersebut menyamar sebagai mereka dan memberitahu Anda bahwa mereka telah diselamatkan dan itu adalah kehendak Yahwa, akankah Anda mempercayai itu? Ya, tentu saja saya akan mempercayai hal itu bila saya percaya terhadap kebohongan setan bahwa setelah kita mati, alam sadar kita masih hidup. Dan tentunya, semua ini hanyalah pembuka bagi tipu daya akhirnya, di mana iblis sendiri akan menyamar sebagai Yahuswa dan meyakinkan dunia bahwa dia telah kembali. Itu adalah puncak dari semuanya. Itulah yang telah dikerjakan setan sejak dia berbohong kepada malaikat yang paling pertama di sorga. Nah Mario, apakah Anda mengingat bualannya dalam kitab Yesaya pasal 14? Oh ya, saya akan membacakannya. Dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 hingga 14 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, mengatasi bintang-bintang Yahwa, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi." Dia akan melakukan itu dengan cara meninggikan hari Minggu, yaitu harinya, sebagai hari yang harus lebih dihormati dibandingkan hari-hari lainnya, termasuk melebihi Sabat, hari ke-7 Sang Pencipta. Baiklah, terima kasih atas penjelasan Anda, Doni. Ya. Para pendengar sekalian, satu-satunya cara untuk selamat dari tipu daya itu adalah dengan cara berserah diri sepenuhnya kepada Yahwa. Sekarang juga, pelajarilah sendiri apa yang dikatakan dalam kitab suci. Izinkan Dia untuk menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati Anda. Maka Anda tidak akan terkena tipu daya setan. Anda akan menjadi aman, karena hidup Anda tersembunyi bersama Kristus di dalam Yahwa, dan Dia melindungi hati, pikiran, dan jiwa Anda. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa.
Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.